Kita buka tutupnya. Dan ternyata masalah intinya terdapat di bagian sini. 3 hal penyebab dari sepeda motor nggak bisa hidup, yaitu kompresi, minyak, dan juga pengapian. Nah, deretan urutan dari 3 hal ataupun 3 komponen itu bisa mengakibatkan sepeda motor itu nggak bisa hidup. Jadi buat teman-teman semua yang baru mengetahui ataupun baru belajar di proses pembongkaran dan seputar sepeda motor, baik itu jenis pengapian atau kompresi atau bahkan jalur minyaknya, teman-teman bisa ikuti channel saya dan subscribe channel saya. Jadi tonton terus video-video yang saya upload per setiap minggunya, maka saya akan selalu update untuk membimbing teman-teman semua yang baru belajar seputar otomotif. Oke? Semoga teman-teman semua yang subscribe channel saya dimurahkan dan dilancarkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke? Kita lanjut aja di proses pembahasan di sepeda motor kita kali ini. Nah, masalah pada sepeda motor yang kali ini saya tangani yaitu kompresinya hilang. Nah, ini sepeda motor sulit hidup, kalaupun hidup dia berembet kata yang punya. Jadi ini setelah saya cek dan ini businya sudah saya lepas. Jadi masalahnya seperti ini. Kita selah sambil digas ya, sambil digas, dan di sini kita perlu gunakan jari untuk menutup lubang dari jalur busi ini. Dan kemudian teman-teman selah. Nah, tahan sekuat mungkin di bagian lubang busi ini. Apakah dia nembak atau enggaknya? Kalau umpamanya dia nembak, berarti kompresinya aman. Nah, kalau umpamanya dia nggak kuat untuk nembak jari kita, berarti kompresinya sudah bermasalah. Nah ini ya, ini hilang. Nah, ini kompresinya hilang. Jadi kita selah seperti yang saya tangani ini. Kompresinya sama sekali nggak ada, kadang pun ada, cuman untuk pek sekali aja. Habis itu dia nggak kuat untuk nembaknya. Motor nggak hidup, api normal, kompresi ada, dan juga minyak lancar, tapi dia nggak hidup. Buat teman-teman semua bisa cek bagian sini tadi seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu kalau umpamanya di sini dia nggak ngisap dan nembak, berarti dia ada loncatan ataupun top temeng yang bergeser. Nah, jadi teman-teman semua posisikan top temengnya normal kembali. Jadi buat tidak mempersulit teman-teman semua, perlu buka tutup rantai keteng atau temengnya buat nentuin berubah atau enggaknya top rantai ketengnya. Teman-teman buka, cek sendiri, kan itu lebih rumit ya. Buka tutup temeng, kemudian cari topnya, itu agak rumit. Jadi teman-teman semua bisa cek langsung dari buka tabung hawa atau jalur karburator ini. Kalau umpamanya dia mendorong anginnya, berarti dia otomatis di sana udah lari topnya. Jadi tinggal teman-teman paskan kembali topnya, usahain ganti rantai ketengnya. Kalau umpamanya ketengnya enggak ataupun temengnya enggak kendor, dia enggak akan loncat dari gigi satu, loncat dari topnya maksud saya. Nah, kalau umpamanya dia enggak kendor, tentu dia enggak akan berubah top dari rantai ketengnya. Jadi buat teman-teman semua bisa ganti rantai keteng dan juga kembali posisikan topnya seperti standaran pabrikannya. Nah, itu penjelasan saya. Nah, ini buat sepeda motor ini apa aja masalah dari sepeda motor ini, yang mana kompresinya hilang seperti yang saya tangani ini ya. Ini kompresinya hilang, keteng baru kata yang punya. Jadi ini cuma kompresinya aja yang hilang. Makanya ini sepeda motor nggak mau hidup, tapi dia berembet dan nggak mau digas. Jadi masalahnya sudah ketemu di bagian kompresinya. Yuk kita lanjut ke eksekusi, kita cek, kita bongkar. Buat pembongkaran mungkin saya percepat aja videonya, dan saya akan jelaskan apa kendala dari sepeda motor ini, kenapa dia nggak ada kompresnya. Nah, oke, next.
Oke, di sini udah kita bongkar ya, kita lakukan pembongkaran di bagian head dan juga silinder bloknya. Nah, di sini kita cek di bagian silinder bloknya terlebih dahulu atau bloknya. Nah, di sini di bagian blok sudah terdapat goresan dan juga di sini udah baret ya. Udah baret dan juga udah ada semacam kemakan. Di sini mungkin agak kurang jelas ya. Di bagian sini, di bagian yang di dalam sini sama di bagian ujung sini, ini dia nggak datar, nggak sama rata. Di sini udah ada batas ataupun ada baret ya, semacam ini. Ini ya kelihatan ada baret dari blok sini. Dan juga kita cek di bagian sini. Nah ini, untuk ngecek ini udah kemakan apa enggaknya, atau ringnya udah bermasalah atau enggak atau belumnya. Ini kita coba masukkan ringnya aja dan kita periksa di bagian sambungannya. Nah, di sini kelihatan ya. Kelihatan di sini udah renggang dan cukup jauh ya. Jarak dari ujung di bagian kiri dari ringnya dan kanannya itu udah agak lumayan, beberapa mili. Jadi di sini ringnya juga udah bermasalah, entah itu karena ringnya udah kemakan atau bloknya juga ikut menyebabkan ini ring kerenggangannya agak jauh. Jadi ini salah satu penyebab dari kompresinya berkurang. Dan next kita cek juga di bagian silinder headnya ataupun di bagian dekselnya ini. Nah, untuk di bagian deksel ini, langkah pertama buat teman-teman semua, cek di bagian clip in dan juga X-nya. Di bagian clip in dan X-nya coba teman-teman masukkan bensin seperti ini. Nah, cukup. Ini. Selanjutnya teman-teman lihat di bagian payung klipnya. Kalau umpamanya ada rembesan seperti ini, ada rembesan sedikit ya, otomatis di bagian sini dia bocor. Nah, di sini dia bocor klipnya. Kalau umpamanya ini bocor, otomatis di sini udah berkurang sedikit kompresinya. Nah, ini juga berpengaruh di bagian tenaga. Kalau umpamanya di sini bocor parah, sepeda motor itu tenaganya loyo, nggak pas nanjak dia nggak bertenaga dan gasnya nggak stabil ataupun nggak normal langsamnya. Jadi cek juga di bagian klip X-nya ataupun klip buang. Hal sama, bedanya di lubang jalur knalpot dan juga jalur karburator. Itu aja buat perbedaan. Nah, di sini dia padat ya, nggak ada rembesan. Jadi di bagian klip X dia atau di bagian dua klip ini nggak begitu berpengaruh di kompresinya. Karena di sini cuma sedikit ada rembesan dan itu biasanya nggak berpengaruh di kompresi sepeda motor ini, nggak begitu berpengaruh ya. Beda kalau umpamanya di sini dia parah rembesannya, otomatis di sini dia loyo tenaganya. Nah, kompresinya juga berkurang. Jadi di sini kita cek. Ini kita cek juga di bagian noken asnya. Ataupun as klipnya ini. Nah, ini as klipnya kelihatan ya. Lumayan parah di sini. Ini bedanya as klip yang masih bagus sama yang udah bermasalah seperti ini, yaitu di bagian sini. Ini kelihatan ya. Di sini titik main dari piano klipnya itu di bagian sebelah sini. Nah, sebelah sini ya. Sementara di sini titik dataran ataupun di titik normal standarnya itu sama pinggiran sini. Ini yang kemakan ini ya. Aturannya dia sama rata sama pinggiran sini. Yang mana ada di sini ya. Titik datarannya ataupun standarnya dia harus mengikuti ini. Kalau umpamanya udah ada bekas kemakan seperti ini, seperti yang saya perlihatkan sama teman-teman ini ya, kelihatan ini bagian sini itu udah kemakan. Beda sama di sini dia, karena di sini dia nggak ada titik perputaran yang bersentuhan langsung sama piano klipnya, jadi di bagian sini dia nggak kemakan. Sementara di bagian sini kemakan. Jadi otomatis di sini noken asnya bermasalah. Dengan kemakannya seperti ini, otomatis kompresinya sangat jauh berkurang. Nah, itu ya salah satunya penyebab dari kompresi sepeda motor ini berkurang.
Makanya pas tadi kita selah, pas kita engkol, dia kompresinya sangat berkurang. Nah ini ya, sama halnya seperti sebelah sini juga kemakan baret, kelihatan ya. Jadi yang parahnya sebelah sini. Apa penyebab dari bagian di sini kemakan? Nah salah satu penyebabnya sepeda motor ini ngasap ngebul. Salah satunya ya, disebabkan oleh ngasap ngebulnya sepeda motor ini. Jadi oli dari sepeda motor yang ngasap otomatis berkurang. Oli yang sepeda motor berasap itu dia olinya berkurang. Jadi berkurangnya oli di dalam mesin, otomatis pompa oli pas kondisi oli berkurang ataupun bahkan kering sama sekali nggak ada oli, sedikit oli, jadi olinya nggak naik ke bagian head atau deksel. Jadi dengan fungsi di sini oli nggak naik ke bagian head karena oli itu nggak ada atau berkurang, atau kurangnya tekanan oli ke atas karena dia ngasap ngebul disebabkan oleh blok tadi. Jadi oli nggak naik ke bagian head, bagian sini ya. Oli nggak masuk ke bagian sini, nggak naik ke bagian head. Jadi di sini nggak terlumur ataupun nggak naik oli ke bagian head, yang dimana komponen head itu noken as, piano clip ataupun pelatuk dan lain sebagainya. Nah jadi itu masalah apa penyebab dari ini. Masalah kedua penyebab dari bagian sini haus atau noken as ini haus, yaitu jalur oli bisa jadi kesumbat ataupun macet sehingga oli nggak naik ke bagian head ini, atau bahkan pompa olinya bermasalah. Nah itu beberapa hal yang bisa menyebabkan di bagian sini haus ataupun kemakan seperti ini. Nah next kita cek di bagian head dan pelatuknya juga. Kita cek di bagian pelatuknya apakah juga bermasalah. Nah ini ya, kita buka tutupnya. Dan ternyata masalah intinya terdapat di bagian sini. Yang anehnya bisa teman-teman lihat ya. Di sini sedikit aneh, yaitu di bagian sini aturannya ada mur seperti sini. Buat penyetelan sini itu ada murnya, sementara di sini itu nggak ada. Jadi inilah penyebab utama dari sepeda motor ini hilang total kompresinya. Ini setelannya kandas ya, sehingga di sini dia nggak sanggup untuk buka ini klip. Dia nggak sanggup buka klip ini karena di bagian sini dia setelannya kandas paling rendah. Bunyinya pun agak kasar mungkin ini. Otomatis ini yang menyebabkan sepeda motor ini yaitu bermasalah dan kompresinya hilang total. Noken as yang seperti ini saya kira tadi sebelumnya ini penyebab utama dari sepeda motor ini kompresinya hilang. Tapi ternyata di bagian sinilah pusat dari masalah sepeda motor ini. Ini sebelumnya belum saya buka, sama sekali belum saya buka di bagian sini, dan saya sedikit kaget dengan penemuan ini. Entah ini lantaran udah dol bautnya, murnya, atau di sini dia kurang kencang pas pemasangannya dan lain sebagainya, bisa jadi ya. Banyak kemungkinan, namun di sini intinya inilah penyebab utama dari kompresi hilang total. Kalau umpamanya setelan seperti ini, otomatis klip ini nggak ngebuka. Otomatis di sini klipnya nggak kebuka dan kompresinya udah pasti nggak akan bagus. Nah, inilah penyebab utama dari permasalahan sepeda motor ini kayaknya. Namun di sini juga penyebabnya dan serta di noken as juga bermasalah, tapi bagian sinilah penyebab utamanya. Makanya di sini hilang total kompresi dari sepeda motor ini. Kita cek langsung ya pelatuknya. Nah, ini agak kencang ya. Nah, ini pen pelatuknya. Pen pelatuk juga haus ya.
Ini pen pelatuk juga teman-teman melakukan pembongkaran, cek juga di bagian pen pelatuk. Apabila udah haus seperti ini ganti. Oke. Juga wajib teman-teman ganti. Bedakan yang ini sama yang ini. Bagian ini udah agak kemakan, jadi ini agak runcing ya. Nah, ini butuh pergantian dan lanjut kita lepas saja pelatuknya. Nah, ini dia. Pelatuk yang nggak ada mur pengunci dari setelan klipnya. Jadi dia posisinya seperti ini. Kandas seperti ini. Otomatis ini dia nggak nekan, jadi kompresinya bocor atau kompresinya nggak stabil sehingga nggak ada kompresi dari sepeda motor ini tadi. Nah, ini salah satu penyebab dari kompresi tadi bermasalah. Juga sama, ini juga mengakibatkan kompresi berkurang dan juga ring juga bermasalah parah, juga mengakibatkan kompresi berkurang. Namun di penanganan saya kali ini, inilah penyebab utamanya. Penyebab paling parahnya. Nah, ini juga teman-teman cek bagian sini ya. Umpamanya ada haus seperti ini, teman-teman ganti juga bagian pelatuk dan cek juga botol klip dari sepeda motor ini nantinya. Nanti kita cek juga. Jadi buat pengecekan botol klip, teman-teman bisa cek video saya yang lainnya. Nah, ini analisa dari penyakit sepeda motor ini buat teman-teman semua. Terima kasih banyak udah hadir di video saya. Semoga video kali ini bermanfaat dan juga jadi wawasan baru buat teman-teman semua pemula. Nah, seperti itulah proses pengecekan dari tahap-tahapan pengecekan dari kompresi yang hilang total dari sepeda motor seperti yang saya tangani kali ini. Semoga teman-teman yang membutuhkan dapat ilmu yang baik dari video saya kali ini. Dan buat perakitan, mohon maaf saya nggak lanjutkan. Dengan penjelasan ini saya harap teman-teman sudah mengerti apa aja yang wajib diganti, apa aja yang wajib teman-teman cek. Dan apa aja penanganan yang wajib teman-teman lakukan saya udah jelaskan di video saya kali ini. Jadi buat perakitan ini saya nggak lanjutkan videonya. Terima kasih banyak udah hadir di video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain video. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe di bawah sini.